Respasi bersama saya Ratna dalam info seputar ibadah Respasi. Mari kita simak. Kami mengajak para wanita dan pria untuk gabung dalam ibadah kaum wanita hari Rabu jam 4:30 dan dilanjutkan ibadah kaum pria hari Rabu jam 6:30 malam. Dan di hari Sabtu, kami mengundang para pemuda remaja untuk hadir dalam ibadah pemuda remaja jam 4:30 sore. Dilanjutkan jam 6 sore ibadah raya di Pos PI Ebenezer Ringinano. Di hari Minggu, ibadah raya pertama dimulai pukul 6 pagi dan dilanjutkan 8:30 pagi ibadah raya di Pos PI Immanuel Pakunden. Dilanjutkan jam 4:30 sore ibadah raya yang kedua. Untuk perubahan jadwal akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Biarlah setiap hati, setiap jiwa, setiap akal budi, kami yang hadir pada saat sore hari ini Bapa di surga, merindukan lawatan, merindukan jamahan. Ya Roh Kudus, sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang hadir memberikan kekuatan bagi kami semua. Untuk itu, pada sore hari ini kami ingin bersyukur, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu dengan segenap hati kami, setiap akal budi kami. Jangan biarkan Bapa di surga ada kuasa-kuasa yang akan merebut hati kami, konsentrasi kami di dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang menjadi penghalang kami untuk hadir, untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang akan kami dengar sore hari ini menjadi kekuatan dan berkat luar biasa untuk kami, sehingga kami boleh hidup di dunia ini, karena kami punya keyakinan bahwa Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Kami siap membuka hidup kami, ambil alih hidup kami Tuhan. Roh Kudus bekerja sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
bernama sorak haleluya 3 kali. Bapak Ibu Saudara siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai dahsyat untuk Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya ada gerakan Allah di sini. Amin. Nyatakan kasihmu dalam puji-pujian. Lari. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana Bapak Ibu? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Kali lagi.
Haleluya. 4 kali sekarang. 1, 2, 3. Haleluya. Sorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Bapa di surga untuk menolong kita, memberikan damai sejahtera, menghibur ketika kita dalam kesedihan, dalam kesusahan. Dia pun hadir untuk memberikan penghiburan, kesukaran yang ada dalam hidup kita pun Roh Kudus sanggup untuk mengerjakannya. Roh Kudus juga bekerja dalam diri anak-anak saat ini. Untuk itu saya mau mengajak satu anak untuk memuji Tuhan bersama-sama, mempersiapkan kita masuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati, tanah yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejak dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, Mari Kau bekerja Tuhan. bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Yes. kala yang ku perlu. Haleluya, yes. Kau terutama di hidupku. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Rasakan kehadirannya. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam
Pentakosta, Roh penolong dan penuh kasih itu adalah Allah yang membawa kami umat-Mu boleh datang menyembah memuliakan nama-Mu, bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Roh penolong itu menyertai kehidupan kami, menjaga kehidupan kami, menggandeng kehidupan kami, sampai kami bertemu lagi dengan Tuhan di sorga yang mulia. Selama di dalam perjalanan yang penuh dengan onak dan duri ini, penuh kelelahan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan disampaikan bagi kami semua. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, melihat, merasakan, dan hidup dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pada hari Pentakosta ini Tuhan, supaya kami diteguhkan dan dikuatkan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Shalom, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari Pentakosta. Penta itu artinya 50. Jadi ini adalah hari yang ke-50, hari kemenangan, hari tuaian besar yang Tuhan berikan kepada kita. Hari Pentakosta bisa juga disebut sebagai hari lahirnya gereja. Sebab gereja yang dibangun oleh Petrus dan kawan-kawan dimulai dari Pentakosta. Pentakosta pertama memenangkan ribuan jiwa dan terus bergerak di dunia sehingga seluruh dunia mengalami dan merasakan Roh Kudus, Roh Pentakosta itu juga mengalir di dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini selain kita merayakan hari Pentakosta, kita juga sedang mengenang orang tua kita, Bapak Yohanes, ketua majelis kita atau penatua kita yang sudah dipanggil pulang Tuhan. Ya. Dan saya percaya, saya yakin semua kita seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Setelah aku pergi meninggalkan engkau naik ke sorga, aku akan mengutus Roh Kudus yang menjadi penghibur kita semua. Biarlah Roh yang menjadi penghibur kita itu juga hadir di dalam hidup kita dan keluarga Pak Yohanes. Dan tentu kita semua adalah keluarga yang saling mendukung karena Pak Yohanes adalah orang tua kita juga. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari yang baik ini, hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Hari di mana kita juga mengenang orang tua kita Pak Yohanes. Adalah hari di mana kita akan merasakan bahwa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita orang percaya tanpa henti sampai Dia jemput kita di awan-awan yang terbaik. Oleh karena itu, kita akan melihat bagian-bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan dan mengokohkan kita semua. Tema kita hari ini adalah penuh roh. Mari kita membaca semua di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Siap 3, 4. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita ini orang Pentakosta. Tentu kita mengerti bagaimana roh yang lemah lembut itu, bagaimana Roh Kudus itu yang tinggal di dalam setiap hati kita,
menguasai hidup kita, memberikan dan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini di kalender kita memang tidak ditulis sebagai hari besar, hari Pentakosta. Yang ditulis adalah hari kematian dan hari kenaikan saja. Ya, kalau hari Minggu dipikir hari biasa saja, ya, tidak masalah, tidak menjadi persoalan. Tetapi kita orang percaya tahu bahwa 50 hari setelah kebangkitan Yesus, Pentakosta, setelah dia menampakkan diri kepada 40 orang, 40 hari kepada orang-orang secara terus menerus, tunggu di Yerusalem 10 hari, dan murid-murid menunggu di kamar loteng itu pada hari Pentakosta, di mana semua orang datang berkumpul di Yerusalem untuk berdoa dari segala bangsa. Karena pada waktu itu orang Yahudi tercerai-berai, terdiaspora kemana-mana. Ya, mereka tidak punya tempat, mereka hanya berziarah ke Bait Allah. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka datang ke Bait Allah dari segala penjuru tempat untuk datang ke Yerusalem berdoa. Jadi orang Yahudi dari segala penjuru, dari Mesir, dari Kreta, dari segala tempat datang dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, pada waktu itu mereka dihinggapi oleh api-api di kepala mereka. Bapak Ibu, selain kita membaca dan mendengar, coba membayangkan suasana waktu itu ada di sana bagaimana. Rumah loteng itu, ya, dipenuhkan dengan cahaya api yang menyala di setiap kepala orang percaya, murid-murid Tuhan. Dan mereka kemudian berbahasa dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa berglosolalia. Tapi anehnya, orang Arab, orang Mesir, orang Kreta, orang Ethiopia yang punya bahasa masing-masing mengerti apa yang dikatakan pada waktu. Sebenarnya ini adalah antitipe dari kejadian yang ada waktu orang-orang membangun menara Babel. Ya, pada waktu orang membangun menara Babel hendak menyaingi Tuhan, pada waktu itu Tuhan mencerai-beraikan bahasa, sehingga orang tidak mengerti satu dengan yang lain. Bahasa tercerai-berai, bahasa tidak dimengerti satu dengan yang lain. Pada hari Pentakosta semua dipulihkan, sebab oleh satu bahasa semua orang yang punya bahasa ibu sendiri-sendiri mengerti bahasa itu. Apa yang dikatakan oleh Roh melalui bahasa-bahasa yang diberikan adalah penginjilan-penginjilan, adalah firman yang disampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Pentakosta adalah hari lahir gereja. Pentakosta adalah hari penginjilan dunia. Pentakosta adalah hari memberikan kabar baik. Sebab semua orang yang tidak mengerti, akhirnya mereka mengerti bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup rasul-rasul melalui bahasa yang mereka sebut satu bahasa, tapi semua ngerti. Puji Tuhan. Di Babel bahasa dicerai-beraikan. Hari Pentakosta di Yerusalem bahasa dipersatukan. Pemulihan selalu terjadi dan itu yang dilakukan. Seperti halnya Petrus, dia menyangkal Tuhan 3 kali dan Tuhan bertanya kepada dia sebagai pertanyaan pemulihan. Ditanya, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Itu pertanyaan pemulihan. Dan Tuhan di dalam pekerjaannya tahu bahwa hidup manusia setelah jatuh dalam dosa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan Tuhan memulihkannya satu persatu sampai nanti kelak ketika kita bertemu dengan dia di awan-awan yang permai, pemulihan sempurna akan dikerjakan, bahwa kita semua yang percaya akan berkumpul dengan semua orang kudus lainnya, bertemu dengan semua orang percaya lainnya, bertemu dengan Yesus Juru Selamat, pencipta langit dan bumi, muka dengan muka, bertemu dengan anak domba Allah. Kesempurnaan sudah terjadi dari kerusakan yang Adam kerjakan, diperbaiki dengan Adam yang kedua, yaitu Kristus. Oleh karena satu manusia semua menjadi berdosa, dan oleh karena satu manusia semua diselamatkan. Karya Tuhan terus bekerja
Sehingga Paulus di dalam nasihat-nasihat kepada jemaat mengajak dan mendorong supaya mereka semua bekerja dengan giat. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangunlah dan bangkitlah dari antara orang mati. Kau yang tidak dapat berbuat apa-apa, sekarang diterangi oleh cahaya Roh Kudus. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang bebal itu beda dengan orang bodoh. Orang bodoh tidak ngerti dan dia tidak bisa lakukan. Orang bebal adalah dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Dia tahu tapi dia tidak mengerjakan. Itu bebal, Bapak Ibu. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif yang mengetahui kebenaran dan mengerjakan kebenaran itu. Jadi orang yang tahu kebenaran dan tidak mengerjakan kebenaran itu orang bebal, Bapak Ibu. Dan itu disematkan kepada siapa? Ya orang Kristen, Bapak Ibu. Sebab mereka yang di luar yang tidak percaya bukan orang bebal. Mereka tidak mengerti dan tidak memahami. Tapi kita tahu, kita memahami. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita yang disebut orang bebal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, setiap kita, kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan, jangan mabuk oleh anggur dunia ini, karena itu akan menimbulkan hawa nafsu. Dan pesan yang luar biasa dari Paulus ini adalah, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh, bagaimana orang yang hidup dipenuhkan oleh Roh. Pada hari Pentakosta ini biarlah setiap hati kita dibuka, mengerti, memahami. Sebab kita semua punya Roh. Pribadi yang ketiga Allah itu sedang bekerja di antara kita hari ini. Kita tidak melihat Yesus ada di tengah-tengah kita sebagai wujud fisik lagi. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itu yang terjadi bagi kita, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang datang beribadah dan memberikan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Tapi kita harus mengerti dan memahami ada ciri-ciri orang yang dipenuhkan oleh Roh. Ciri pertama ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Dituliskan di sana, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama yang terjadi bagi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita harus meneropong kembali dan melihat kembali kejadian yang di Yerusalem ketika orang pertama-tama, ketika murid atau orang-orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Maka bangkitlah Petrus. Siapa Petrus? Baru saja kita melihat Petrus menyangkal Tuhan. Baru saja kita melihat dia meninggalkan Tuhan. Ketika Yesus bertanya kepadanya, apakah kau mengasihi aku? Dia tidak menjawab dengan tegas. Dia penuh ketakutan. Nanti kalau aku bilang, ya aku mengasihi kau dengan tulus ikhlas, jangan-jangan aku tidak bisa melakukan. Ada ketakutan di sana. Dia takut kepada anak kecil. Dia takut kepada wanita. Dia takut mempertanggungjawabkan imannya. Tapi ketika Roh itu hinggap di atas kepalanya dan tinggal di dalam hatinya, yang terjadi kemudian dia bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu memberitakan kabar sukacita. Dia mulai berani, Bapak Ibu, yang dulunya melarikan diri sehingga Yesus disalibkan seorang diri di sana, tidak ditemani oleh rasul-rasulnya. Sekarang dia menjadi berani. Ciri orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah dia punya keberanian. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, keberanian ini penting membawa hidup kita untuk terus melayani Tuhan. Dia bukan hanya berani mati, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tapi dia tahu bahwa tidak ada yang terjadi sampai Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dia tahu keberanian itu muncul karena dia tahu Tuhan menyertainya sampai saatnya nanti.
Sampai saatnya nanti semua sudah selesai, aku pun berani menghadapi kematiannya. Jadi keberanian ini adalah keberanian untuk memberitakan kabar, keberanian untuk melakukan dan melangkah. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebab tanpa Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hidup yang kita sendiri pun tak mampu kita topang. Kemarin ngerasakan gempa ada di rumah. Gempa ya. Di sini gempanya lantai 3, lebih banter. Goyang lebih banter. Lagi nonton TV, kemudian goyang. Ya. Itu Gabriel, anak-anak saya lari. Gempa. Terus ngapain? Tidak ada yang turun kemudian keluar dari luar, cuma lari sana lari sini. Apa yang bisa dilakukan? Kalau rumah ini atau gedung ini roboh, ya kami mati di sana. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, cuma lari sana lari sini. Gempa, gitu tak Bapak Ibu. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya melihat sebenarnya kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk menopang hidup kita sendiri. Tuhan yang mengatur. Ya kita lihat ke bawah, kalau rubuh ya rubuh, west band ya apalagi ya toh. Sudah dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu di rumah gimana? Gempa teriak-teriak aja. Gempa keluar apa enggak? Enggak toh. Kalau ke belakang itu atap gimana? Ya band. Sudah dikasih dalam Tuhan. Lihat kita ini berani loh sebenarnya. Sebab apa? Kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Amin. Padahal kalau jatuh itu ya lumayan loh Bapak Ibu ya. Jatuh dari lantai 3 kalau ambruk ini lumayan loh Bapak Ibu, bukan lumayan lagi, amoh ngomong entek bar. Saudara dikasih Tuhan, Paulus juga punya keberanian bahwa Tuhan menyertainya. Waktu Roh Kudus itu datang, waktu Roh Kudus tinggal di hati, dia tahu sekarang Yesus ada di mana aku ada. Dia menyertai aku di mana aku ada. Dia tak pernah meninggalkanku sedetik pun. Dia adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan hati kita. Ya, bagi orang lain Allah itu transenden. Allah yang tak terjangkau jauh, terlalu gede, terlalu besar, tidak tahu kenal siapa namanya. Tapi kita orang percaya Allah itu adalah Allah yang imanen, yang dekat di hati kita dan kita mengenalnya. Ketika murid-muridnya menerima Roh Kudus itu, mereka punya keberanian. Saudara punya keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita. Apa saudara hitung-hitung dulu ya? Ya saya tidak mau mati konyol. Ya saya tidak mau. Saya kan bukan pendeta, saya bukan penginjil. Sudahlah begini aja hidup. Yang penting bisa cari duit. Sudah dikasih dalam Tuhan. Murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, kemudian mereka berani menyampaikan kebenaran, berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran, membicarakan kebenaran. Sebab kebenaran itu tetap kebenaran walaupun semua orang menganggap dia tidak benar. Ketidakbenaran tetaplah ketidakbenaran walaupun semua kemudian menganggap dia kebenaran. Sudah dikasih Tuhan, firman itu kekal. Firman itu adalah kebenaran yang kita pegang sebagai pedoman hidup kita. Dan Petrus dan kawan-kawannya berdiri dengan penuh berani. Mereka memberitakan kabar sukacita. Hari penginjilan dunia adalah hari lahirnya gereja, hari Pentakosta. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 menyebutkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, kalau saudara hidup dengan takut-takut, itu bukan ciri orang yang sudah punya Roh Kudus. Ciri orang yang punya Roh Kudus, dia tidak hidup dengan ketakutan. Sebab ketakutan yang ada di dalam hidup manusia tidak membawa manusia menjadi lebih baik, justru membawa manusia lebih terpuruk, justru membawa manusia ke dalam berbagai macam penyakit, berbagai macam persoalan. Sebab ketakutan
memberikan kita sebuah kegelapan sehingga kita tidak bisa melihat jalan itu dengan terang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan katakan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga orang yang memiliki roh ketakutan biasanya orang hidup dengan tidak tertib, orang hidup dengan berprasangka. Orang yang takut-takut itu suka berprasangka loh Bapak Ibu ya. Saya ada satu cerita ya Bapak Ibu. Ada seorang yang hidup berkeluarga, sudah 8 tahun menikah, belum punya anak Bapak Ibu. Akhirnya sekali waktu ya, sang istri telat 2 bulan. Dia ke dokter, periksa, oh kemungkinan ibu ini mengandung. Sudah telat berapa lama? 2 bulan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kemudian mereka bersuka cita karena sudah mengandung, kata dokter, kemungkinan masih. Nah kemudian mereka ngomong-ngomong di rumah, Pak, ini puji Tuhan sudah 2 bulan, mudah-mudahan ini betul-betul mengandung. Tapi ojo ngomong sama orang-orang dulu ya. Kenapa? Ya nanti lek tenan lek mengandung. Kalau enggak kan izin. Pokoknya rahasia ya. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Pokoknya jangan ngomong sama siapa-siapa supaya ini rahasia kita berdua. Cuman papa sama aku yang tahu lo ya. Oke. Wah mereka senang, mereka berdoa. Mudah-mudahan atau beriman bahwa ini betul-betul mengandung. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hari berjalan 1 hari, 2 hari. Pada hari ketiga ada petugas PLN datang Bapak Ibu ke rumah. Saudara, kemudian dia ketok-ketok pintu, kemudian dia bertemu sama istrinya ya. Bu, saya terpaksa harus mengatakan kepada ibu bahwa saya datang ini sudah memberitahukan kepada ibu. Apa Pak? Ibu sudah terlambat 2 bulan. Petugas PLN ngomong gitu, 2 bulan. Kemudian di pikirannya langsung, kurang ajar ya, suamiku sudah janji tidak ngomong sama orang. Ini kok tahu petugas PLN telat 2 bulan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suaminya belum apa-apa baru pulang kerja langsung dibaru, wah kurang ajar kamu tidak bisa dipercaya, dititipi omongan. Ada apa toh? Aku tidak pernah ngomong. Itu petugas PLN tadi datang bilang kamu telat 2 bulan. Kok dia tahu? Kalau dari kamu siapa lagi? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai berpikiran negatif. Saudara dikasih dalam Tuhan, ya panas juga suaminya ini. Dia langsung ke kantor PLN tanya petugas, mana petugas yang datang? Bapak kok tahu istri saya telat 2 bulan? Nah ini ada catatannya Pak, kurang ajar dicatat lagi. Emosi Bapak Ibu. Bayangkan, udah rahasia kebongkar ada catatannya lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, mulai punya hidup yang tidak tertib, berprasangka. Kenapa? Ada ketakutan, takut ketahuan. Kita ini harus seperti orang Jawa katakan bloko suto, apa adanya Bapak Ibu. Ya, kalau bisa begini ya begini. Gaya hidup itu lebih mahal daripada apa? Ya, kepingin ini, kepingin itu membuat kita jadi hutang ini, hutang itu. Jadi ketakutan hidup kita, takut ditagih hutang dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus punya roh keberanian, karena bukan roh ketakutan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Camkan di dalam hidup kita, saya punya Roh Kudus di dalam yang membuat aku berani, yang membuat aku semangat, yang membuat aku tahu bahwa aku disertai oleh Tuhan, tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Mulai melayani Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu Petrus adalah orang yang pertama melayani Tuhan. Dia yang menyangkal Tuhan, dia yang terlihat ketakutan ketika Yesus tertangkap, dia yang menyangkal Tuhan,
setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus yang penakut itu menjadi pemberani. Dan justru berbalik 180, justru dialah orang pertama yang tampil dan memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 menuliskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, bagaimana ciri orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka punya kuasa. Saudara, mereka punya kuasa. Kuasa yang diberikan Tuhan untuk mengemban amanat agung. Kuasa yang diberikan Tuhan menyertai sebagai orang yang melayani menjadi saksi Kristus. Kuasa dalam bahasa Yunani disebut dunamos, dunamis, lahir kata dinamit, ledakan yang dahsyat. Jadi kuasa itu dahsyat, bukan sekedar kekuatan kemampuan. Ini khusus menunjuk kepada kuasa yang bekerja dan kuasa yang bertindak di dalam hidup orang percaya. Saudara dikasihan Tuhan, di dalam ayat-ayat lain kita diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Di dalam hidup kita diberi kuasa untuk memegang ular, tedung, dan lain sebagainya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan di dalam karunia kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu membiarkan kita pergi, Dia tidak membiarkan kita dengan tangan kosong. Dia bukan hanya menyertai kita, tapi betul memberikan kuasa di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berbicara seperti orang yang sedang menyampaikan firman yang penuh kuasa pada orang. Ketika kita bertindak, orang melihat betapa Kristus yang mengasihinya ada tinggal di dalam hatinya dan terlihat di dalam tindakan. Kuasa yang besar itu muncul di dalam hidup kita percaya ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa ada banyak orang yang percaya dapat mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan? Sebab mereka memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan kuasa-kuasa yang menyertainya, melakukan kuasa yang menyertainya seperti dia menyertai murid-murid Tuhan. Di gerbang emas itu, di Golden Gate itu, Petrus bertemu dengan orang miskin. Orang yang miskin yang tidak pernah masuk ke dalam sinagog itu. Kemudian Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Bangkitlah, berdirilah, dan sembuhlah. Saudara, ternyata bukan Yesus saja yang bisa melakukannya. Kuasa itu kemudian disertakan di dalam hidup kita yang adalah anak-anak Tuhan. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan. Siapa yang masih takut dengan setan? Usir dia demi nama Tuhan. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Maksud ayat ini bukan suruh Anda minum racun, Bapak Ibu. Ya. Minum racun gitu. Itu bisa mati, Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Di dalam mengiring Tuhan, engkau diberi kuasa. Saat-saat kritis sekalipun, saat-saat bahaya sekalipun, yang sangat bahaya seperti bahaya minum racun pun, Tuhan akan sertai dan melindungi engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita orang-orang percaya tahu dengan penuh keberanian kita memberitakan Injil. Sebab itu dia juga memberikan kuasa kita untuk membawa jiwa-jiwa melihat kuasa yang besar itu sedang dikerjakan.
Ada banyak orang Kristen mencari Tuhan untuk cari mujizat-mujizat. Betul? Mencari kuasa untuk keluar dari permasalahan hidup. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan sebagai tujuan hidup kita, supaya kita terlepas dari persoalan-persoalan hidup kita. Tapi banyak orang yang cari mujizat untuk terlepas dari persoalan, dan kita tidak cari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kuasa diberikan kepada kita bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Kuasa diberikan kepada kita ketika Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksi di mana saja kita berada. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Cukup panjang. Ayatnya ada di depan, saya akan membacakan bagi Anda. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara dengar baik-baik ya. Mungkin kita ada yang berpikir bahwa gembala, pendeta, apalagi yang terkenal, yang luar biasa itu, pasti itu karunianya banyak. Saudara, Petrus bukanlah apa-apa tanpa teman-temannya. Ya, waktu dia bekerja sendiri dia bukanlah apa-apa. Demikian juga dengan hidup kita di gereja ini. Dengar baik, gereja ini dibangun dengan orang-orang yang memiliki ciri-ciri dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seorang diberikan kuasa bernubuat, seorang diberi kuasa berbahasa roh, seorang diberi kuasa untuk menafsirkan, semua diberikan tanpa ada yang tidak diberikan. Firman Tuhan bilang bahwa di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 Bapak Ibu dituliskan, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Saudara, kita orang Pentakosta Bapak Ibu, kita harus punya karunia-karunia roh. Firman Tuhan bilang, kejarlah karunia-karunia roh itu. Dan ketika semuanya kita memiliki karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup jemaat kita ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemudian ayat 14, 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu ya. Usahakan diri memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat, setelah kita semua memiliki karunia-karunia itu masing-masing, setiap kita Bapak Ibu ya. Pak, saya kok tidak punya karunia ya. Semua kalau bahasa roh kok sandal lawas, kok bisa ya Pak ya. Diraba-raba. Ya ada lesnya bareng loh Bapak Ibu. Ya, saya juga heran kok ada les bahasa roh ya. Ya, gimana caranya? Diraba-raba. Oke, sudah bisa diraba-raba. Oke, sudah bisa ya. Sekarang Bapak naikkan turunkan nada. Diraba-raba. Katanya gitu Bapak Ibu. Saya lihat YouTube-nya gitu. Oh gitu ya les ya, bahasa roh ada les ya, ada raba-raba, kemudian tambah lagi pakai nangis Pak. Wah raba-raba. Wah itu kepenuhan roh Pak. Jangan percaya Pak. Kalau sudah bisa diraba-raba gimana? Ada bahasa lain lagi Pak, perlu kita pelajari. Sandal lawas. Sampai nangis Pak. Kemudian selanjutnya gimana Pak? Digabung Pak. Diraba-raba sandal lawas, ngapain sandal lawas diraba-raba Bapak Ibu ya?
Ya, saya melihat videonya lucu Bapak Ibu ya. Saya rasa tidak demikian ya. Tidak demikian yang diajarkan Tuhan. Tetapi setiap kita harus mengejar karunia itu dan mendapatkannya. Kalau satu karunia kita miliki, kemudian diikat dengan kasih. Firman Tuhan di dalam Korintus itu katakan apa? Itu seperti tubuh. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mulut, ya, ada yang hidung, ada yang telinga. Baca di 1 Korintus pasal 13 itu. Jemaat itu harus dibangun dengan kasih dan membangunnya karena semua orang punya tugas yang penting. Ya. Saya kemarin ngongkek ini karena sedang dandan dan pakai openg, bleset Bapak, kena jari tangan ujung saja ini Bapak, ujung saja sakitnya minta ampun Bapak, cekot-cekot kepalaku Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bangun sidang jemaat seperti apa yang Paulus ajarkan, semuanya punya karunia. Ini ada karunia menyembuhkan, ini karunia bernubuat, ini diikat dengan kasih, maka kita menjadi satu tubuh yang kuat. Amin. Tidak ada lagi kamu dari golongan Paulus, kamu dari Apolos. Tidak ada lagi. Kenapa? Semua punya karunia. Kamu merasa diri hebat. Aku yang paling hebat. Semua ini kan jemaat. Aku ini kan gembala. Ya. Pak Yohanes itu orangnya rendah hati Bapak Ibu ya. Sama kita bergurau. Padahal usia beliau itu jauh di atas kita loh. Ya. Kok bisa ngikuti gurauan kita yang masih muda gitu ya, ikut bergurau sama kita yang lebih muda ya, tidak merasa bahwa aku paling tua, aku ini ketuanya. Enggak Bapak Ibu, justru nasihat-nasihat diberikan itu menguatkan dan mengokohkan. Harusnya jangan gitu Bang. Aja doakan, setelah dikasih dalam Tuhan, begitu beliau Bapak Ibu ya, karena saya sama beliau itu sudah lama sekali Bapak Ibu ya, udah lama sekali ya, sejak saya datang saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak kita ini memang rendah hati ya, dan karunia itu harus diikat oleh kasih. Supaya apa? Supaya kita yang dipenuhkan dengan roh ini dapat membangun satu dengan yang lain di dalam hidup kita. Amin. Jadi kita bukan lagi di golongannya siapa ini ya, terpecah-pecah. Gereja jadi pecahan-pecahan kecil. Ya, ini golongan orang Batak ya, Batak kok ngom. Di tempat kita banyak orang Batak ya. Oh, ini Jawa, atau ini Cina. Aduh, saya sedih Bapak Ibu. Apakah Yesus membeda-bedakan seperti itu? Tidak. Dia bilang dari semuanya itu, setiap orang kuberikan karunia. Kejarlah karunia itu, kemudian ikatlah karunia dengan kasih. Dan kita saling membangun satu dengan yang lain tanpa melihat ras dan warna kulit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau itu yang terjadi, betapa nikmatnya kita berada di dalam satu ladang pelayanan gereja kita ini. Seperti saudara yang saling menolong, seperti saudara yang saling meneguhkan satu dengan yang lain, melayani dengan segenap hati, dan mulai tahu bahwa ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita punya keberanian. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita menjadi penuh kuasa, punya karunia. Ciri-ciri orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, kemudian dia beranjak kepada hidup yang melayani. Dan Paulus menuliskan bagaimana hidup yang melayani dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 4. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Dia adalah suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Saudara, kita bersyukur punya penilik jemaat
seperti Pak Yohanes. Dan saya berdoa untuk kita semua menjadi penilik jemaat yang hidup tidak bercacat, yang hidup sebagai keluarga yang baik, yang hidup dengan penuh sopan, bijaksana, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Saudara, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Saudara, sebab banyak orang yang ikut Tuhan karena mau jadi hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati. Bukankah demikian orang tua kita? Disegani dan disayangi oleh anak-anaknya. Dan kita juga menghormati beliau. Hari ini kita mengenang beliau yang sudah dipanggil pulang Tuhan. Keluarganya ada di tengah kita, dan hari ini kita sedang berada di dalam ucapan syukur dan doa penghiburan pagi. Tanggal 8 April 2020 tiba-tiba mendapat kabar bahwa beliau sudah tiada. Ya, ini berapa harinya berarti ya? 8 April. Ya, sini sudah Mei, sudah 1 bulan lebih ya. Cepat sekali ya. Tapi percayalah bahwa dia ada di sorga yang mulia. Walaupun hari ini kita tidak melihatnya, tapi kita percaya dia sudah bersuka cita di sorga, dan apa yang sudah dikerjakan bagi kita semua boleh terus kita kenal, boleh terus kita rasakan sampai saat ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Sore ini kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kami sekeluarga, dan juga kami berterima kasih atas semua bantuan dan untuk Bapak Pendeta di sini dan sidang di sini yang telah membantu dalam prosesi kebaktian penghiburan maupun menghantarkan Papa kami sampai ke pemakaman. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan untuk Bapak kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon maaf. Kami berterima kasih banyak selama Bapak kami berjemaat di sini. Bapak merasa didukung. Hari-hari terakhir Bapak banyak mendapatkan ayat-ayat dan dukungan doa, baik dari sidang di sini maupun dari gembala dan Ibu. Terima kasih banyak. Biarlah kita diubahkan oleh Tuhan. Siapapun apapun latar belakang, Tuhan tidak peduli. Hari ini kita datang kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenarannya, hidup di dalam kekudusannya. Firman Tuhan bilang, biarlah kita datang dan dipenuhkan dengan roh, supaya kita punya kuasa, supaya kita punya keberanian, supaya kita punya karunia untuk saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan Yesus belum naik ke surga berpesan kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi semua orang percaya, termasuk kepada ayah kita, pemimpin kita, Pak Yohanes yang sudah ada di sorga yang mulia. Biarlah kita berdoa bagi keturunannya, bagi anak-anak, cucu dan istri yang masih ada di dunia ini, supaya mereka juga punya iman yang sama, yang membawa dan menghantar mereka berjalan ke sorga yang mulia, sorga yang sama yang sekarang didiami oleh orang tua kami ini Tuhan, supaya kami bertemu dengan Yesus dan bertemu dalam reuni besar nanti di sorga yang mulia. Penuhkan hati kita dengan Roh Kudus. Biarlah kita dihindari dari kecemaran dunia ini, penuh keberanian, penuh kuasa, dan penuh karunia. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Biar setiap kita mengundang roh itu ada dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Undang dia hadir dalam hatimu dan memerintah di sana. Penuhkan aku dengan roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Ya udah, kita bangkit berdiri. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Dengan minyak kudus, dengan minyak kudus. Sekali lagi, dengan minyak kudus, dengan minyak kudus. Terima kasih Tuhan. Urapi jemaatmu Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Penuhkan hati kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, sehingga kami penuh keberanian, punya kuasa dan punya karunia-karunia. Tolong Tuhan, tolong. Kami mengundang roh-Mu yang kudus itu Tuhan, menjamah setiap hati kami dan tinggal di sana memerintah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lihat keluarga Pak Yohanes almarhum Tuhan. Hiburkan mereka dalam kesedihan dan kedukaan mereka Tuhan. Anak-anak terus boleh melihat kebaikan orang tuanya. Dan mereka hidup dalam kebenaran seperti orang tuanya yang melayani Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka punya hati yang sama, sebab mereka adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga ini Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan kepada mama dan kepada seluruh anggota keluarga. Urapi mereka dengan urapan yang baru. Roh Kudus ada di dalam hati mereka anak-anak, sehingga dua bagian roh yang ditinggalkan bagi mereka untuk mereka berkarya dan melayani seperti Papa mereka terjadi dan terlaksana. Nama Tuhan dimuliakan. Semua sidang jemaat-Mu yang hari ini beribadah, penuhkan kami juga dengan roh yang sama, sehingga kami dapat bekerja dan melayani seperti orang tua kami ini bekerja melayani dengan hati kami. Persembahan-persembahan yang akan kami nyatakan sebentar Tuhan, kuduskan, sucikan, layakan. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Walaupun orang tua kami telah tiada, tapi gereja ini terus bertumbuh karena Tuhan yang menyertai dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Dan biar semuanya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan dinyatakan dengan penuh kasih dan cinta kepada Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk semua korban persembahan yang sudah dinyatakan. Bapak Ibu yang di rumah yang sedang beribadah juga boleh memberikan persembahan lewat rekening BCA di 033 1943001 dan juga di BCA 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Penghasil. Semua yang sudah dinyatakan biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan gereja ini boleh terus bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama-Mu, ya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, Kami punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami punya Allah yang hidup, yang terus menyertai kehidupan kami. Dia tidak tinggal di luar hidup kami, tapi di dalam hati kami. Menyertai dari masa ke masa, dari sehari ke sehari, membawa kami ke dalam berkat-berkat Tuhan. Sekalipun kami berada di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan hatiku penuh melimpah dengan syukur yang besar dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, aku tidak takut. Aku penuh kuasa. Aku punya karunia. Dan kami akan menggunakannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah Tuhan. Kami serahkan Agnes Tuhan. Allah yang hidup masih bekerja sampai sekarang. Kami tahu bahwa Engkau ada bersamanya dan Tuhan akan mengurapi dan menyembuhkannya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang lain yang hamba tak sebut, Rita Tuhan. Kiranya Tuhan tolong juga Tuhan, sembuhkan dan jamah. Dan kami semua akan mengalami Tuhan dalam masa-masa kehidupan kami. Mujizat demi mujizat akan terjadi sebab kuasa Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Ajar kami dengan penuh keberanian melayani Engkau Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan teruslah tinggal di dalam hati kami. Dan kuasailah hidup kami, supaya kami tidak dipenuhi oleh nafsu dunia, tapi kuasa yang besar dari surga. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba memutus setiap kami, seperti memutus rasul-rasul dan menjadikan mereka pekabar-pekabar Injil yang luar biasa. Demikian juga dengan hidup kami yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus Tuhan. Ajar kami setia dan izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, turunlah Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Roh Pentakosta itu mengurapi setiap kami. Roh itu hinggap di dalam setiap kepala kami dan tinggal di dalam hati kami. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sehingga kami punya keberanian, supaya kami mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan embankan di dalam hati dan tugaskan bagi hidup kami. Kami mau menjadi pelayan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas urapan Roh Kudus-Mu, Roh Pentakosta itu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan semua, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.